Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Usman Rahman, si tunanetra penyambung lidah, tetap di Lukisan Hati Tunanetra. Buat para pemirsa YouTube dimanapun berada, tonton terus video-video saya sampai selesai. Ingat, jika kalian orang yang cerdas atau orang yang pintar, pastikan kalian subscribe, like, komen, and share, serta menyalakan tombol lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video dari Lukisan Hati Tunanetra. Waqala Idan, ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Ayat ini sering kita dengar. Bahkan tiap-tiap Jumat khotib membacakan ayat ini di masjid. Seolah-olah tidak sah sholat Jumat kalau ayat ini tidak dibacakan. Berarti Allah Subhanahu wa taala menyampaikan sesuatu yang sangat penting kepada kita semua. Di dalam ayat ini ada pesan yang Allah sampaikan kepada kita. Apa itu pesannya? Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala memanggil kita orang-orang yang beriman. Berarti ayat ini Allah Subhanahu wa taala turunkan bukan untuk orang-orang yang kafir atau orang yang belum beriman, tapi Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini untuk orang yang sudah beriman. Orang yang sudah yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, hakul yakin, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang beriman. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Allah Subhanahu wa taala berkata, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Berarti takwa kita selama ini belum benar-benar takwa. Masih setengah-setengah. Sebentar takwa, sebentar maksiat. Sebentar takwa, sebentar maksiat, alias tamak. Itulah takwa kita yang selama ini. Lalu takwa yang sebenarnya itu yang seperti apa? Menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Katakan hak adalah hak, katakan batil adalah batil, yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Yang halal tetap halal dan yang haram tetaplah haram. Jangan pernah menghalalkan atas apa yang sudah Allah haramkan untuk kalian, dan jangan pernah mengharamkan atas apa yang Allah sudah halalkan untuk kalian. Itulah takwa. Itulah sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita. Allah Subhanahu wa taala melarang kita, jangan kalian mati. Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Berarti banyak orang yang mengaku Islam, banyak orang Islam atau orang yang mengaku Islam tapi matinya bukan dalam keadaan Islam atau matinya dalam keadaan kafir. Yang mana itu golongan orang-orang yang mengaku Islam tapi matinya mati kafir, yaitu orang yang menjalankan apa yang Allah haramkan, orang yang menjalankan apa yang Allah larang, lalu ia mati tapi tidak sempat bertobat. Itulah golongan orang-orang yang mati dalam keadaan kafir. Contoh, orang yang pergi ke dukun atau paranormal atau orang pintar, pergi ke pohon, ke batu, sungai atau air, serta kuburan keramat, lalu ia percaya kepadanya, ia meminta barokah kepadanya, ia meminta sesuatu kepadanya, kemudian ia pulang, lalu ia meninggal dunia tidak sempat bertobat dengan sholat tobat atau dengan tobatan nasuha, maka ia termasuk golongan orang yang matinya mati kafir. Mengaku Islam tapi matinya mati kafir. Contoh yang lain, orang yang memberi makan riba, orang yang menerima makan riba, orang yang mencatat riba atau orang yang menjadi saksi riba, lalu ia meninggal dunia tidak sempat bertobat sebelum meninggal, maka itu termasuk mati kafir, mati dalam keadaan mati kafir, mengaku Islam tapi mati kafir.
Contoh yang lain lagi, para pelaku zina atau pemerkosa, terutama bagi kaum laki-laki yang sering jajan di luar, minum obat kuat, lalu ia overdosis, naik di atas perut, meninggal dunia, tidak sempat bertobat, maka itu matinya mati kafir. Yang mana lagi? Contoh yang lain, para pelaku maksiat, minum khamar atau minuman beralkohol, setengah mabuk atau mabuk, lalu ia tancap gas aspal dikira tiang listrik dikira aspal, tabrak, matinya mati kafir. Contoh yang lain, para produsen narkoba atau bandar narkoba, pengedar atau pemakai, ia mengkonsumsi narkoba lalu ia mati dalam keadaan tidak bertobat, maka matinya mati kafir. Contoh lagi, para koruptor, atau kita ganti namanya koruptor, terlalu modern untuk dia. Para perampok, panga, yang mengambil hak-hak rakyat, bekerja mengatasnamakan rakyat, tapi merampas hak-hak rakyat. Lalu ia meninggal dunia, belum sempat bertobat dengan sebenar-benarnya tobat, maka ia matinya mati dalam keadaan mati kafir. Contoh yang lain, para penjudi, baik judi online maupun judi togel atau sabung ayam, digerebek polisi, kabur, kecelakaan atau ditembak, mati sama polisi, maka ia mati dalam keadaan mati kafir. Itulah contoh-contoh atau deretan-deretan orang-orang yang mengaku Islam tetapi matinya mati dalam keadaan kafir. Nauzubillah summa nauzubillah. Semoga kita tidak termasuk di dalam golongan orang-orang yang mengaku Islam tapi matinya mati kafir. Dan semoga kita semua umat Islam mati atau meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, bukan su'ul khatimah. Itulah yang sempat saya sampaikan. Semoga bisa menjadi bahan renungan atau pelajaran buat kita semua. Saya Usman Rahman, Situlah Terap Penyambung Lidah. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.